Putusan Fasul Masail Rebu 1 Rajab 1446 Hijriah 1 Januari 2025 Masehi. Masalah air sumur yang ada di masjid. Masjid At-Taqwa adalah salah satu masjid yang memiliki dana yang dialokasikan untuk pembuatan sumur di area masjid. Setelah sumur tersebut selesai dibuat, pengurus masjid memiliki inisiatif untuk menyalurkan air dari sumur tersebut kepada warga setempat. Maksudnya menyalurkan itu menjual kepada warga setempat yang berminat dengan tarif 30.000 per bulan. Itu maksudnya. Karena harganya yang sangat terjangkau, banyak masyarakat yang mengikuti program tersebut. Namun terdapat beberapa masalah. Sebagian warga yang menggunakan air secara berlebihan mubazir, karena itu hanya nyambung begitu saja dari sumur, dari air sumur itu, dari air sumur masjid, sehingga bayar 30.000, airnya mancur terus selama 1 bulan 30 hari. Enggak karu-karuan itu, udah bisa ngelebih sawah. Sebagian warga yang tidak ikut membayar justru ikut memanfaatkan air dari tangga mereka yang sudah membayar, karena melimpah itu ngisi terus, maka akhirnya warga yang lain ngambil dari situ juga. Yang mana kedua masalah tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi lancar dan tidaknya air sumur yang dialirkan kepada warga lain, karena yang minta kan banyak, sehingga jadi kurang sana kurang sini sebagian tadi. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih terdapat tindakan pengurus masjid sebagaimana dijelaskan dalam diskusi atas? Jawabnya, ini perbuatan pengurus itu yang tata caranya seperti itu tadi, itu adalah tidak dapat dibenarkan. Itu tidak dapat dibenarkan. Apakah tindakan warga yang tidak membayar tetapi ikut memanfaatkan air dari tetangganya yang sudah membayar dapat dibenarkan? Jawabnya, tidak dapat dibenarkan, karena ini kan air mengalir terus, sehingga akhirnya tinggal ngambil saja dari tangga. Nah, ini akhirnya seperti nyambung itu. Ini yang ini mungkin kalau air itu sudah punya kepunyaannya setangga itu, kemudian dia minta air dari tetangga, harusnya kan boleh. Apa? Ya, oh ya, ya. Ya, karena akadnya itu saja nanti ada pembahasan. Jadi pembahasannya itu akad di atas tadi tidak sah. Makanya tetangga yang mengambil air dari tetangga itu tadi juga tidak sah, tidak boleh juga, tidak benar. Karena tetangga yang pertama yang ngambil air itu sudah akadnya sudah enggak sah. Sehingga yang tetangga yang ngambil air dari tetangganya itu jadi tidak benar juga. Tidak dapat dibenarkan. Apakah seluruh warga setempat diperbolehkan untuk memanfaatkan air tersebut, baik yang sudah bayar ataupun tidak? Jawab, tidak diperbolehkan. Tidak boleh seperti itu. Apakah seluruh warga setempat diperbolehkan untuk memanfaatkan air tersebut, baik yang sudah bayar ataupun yang tidak bayar? Jawabnya adalah tidak diperbolehkan. Salah semua. Jadi semuanya tadi ada yang salah. Yang akad-akadannya karena sudah salah semuanya. Caranya, ini ada caranya. Adapun caranya yang dapat dibenarkan adalah menggunakan akad jual beli. Nah, jual beli, arti jual air. Ini mudah kalau begini. Akad jual beli dengan syarat airnya harus maklum. Nah, sekarang ini sudah ada pengukur air sebetulnya, meteran air. Nah, itu kan juga bisa, itu berapa liter yang itu bisa diukur sebetulnya. Atau pakai ukuran pakai jeligen juga bisa. Kemudian tidak dengan harga yang lebih rendah dari harga umum, karena ini milik masjid, maka tidak boleh dijual lebih rendah daripada harga umum. Maka pengurus masjid tidak dibenarkan menjual milik masjid dengan harga murah-murahan. Memang milik dia, kalau milik dia boleh aja, ini milik masjid, ini maksudnya. Masjid dianggap murah-murahan, enggak boleh. Harus dengan pembayaran kontan, karena dia ini adalah seorang wakil, maka mesti kontan. Pembayarannya harus menggunakan mata uang yang dipakai di daerah tersebut. Ya jelas ini, insya Allah. Tidak menjadikan masjid kekurangan air. Nah, jangan dibuat karena dibuat yaitu jual beli air, justru masjidnya sendiri mau wudhu nggak ada air, nggak boleh.
Ini bisa diukur itu nanti. Kalau jual beli begini dengan air bisa diukur. Seperti kita juga beli air dari pemerintah itu, PDAM ya. Di air PDAM itu kan juga ada ukurannya sekian, sekian, itu bayarnya sekian. Bisa diukur. Kalau tahu dengan jerigen juga bisa. Masalah tahun baru 1 Januari. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi 1 Januari? Dan bagaimana hukum meniup trompet dan menyalakan kembang api di malam tahun baru? Jawabnya, hukum merayakan tahun baru adalah haram. Merayakan tahun baru adalah haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik atau orang penyembah berhala, karena aslinya dari penyembahan berhala ini awalnya. Untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Dan haram juga jika dalam peringatan tersebut dilakukan dengan cara khas orang Nasrani atau khas orang fasik, seperti meniup trompet, menggunakan pakaian atau topi yang merupakan ciri khas mereka, dan lain-lain. Ini sejarahnya tahun baru ya. Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, ya jangan namanya susah, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, Mesir, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, yaitu perputaran matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 hari, 365 hari, gitu. Seperempat hari, seperempat hari, ya itu, sebanyak 365 dan seperempat hari. Dan Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari. Setiap 4 tahun ditambahkan di bulan Februari, yaitu ditambahkan 1 hari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Caesar dibunuh, pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar Agustus, menjadi bulan Agustus. Ini semua orang-orang Nasrani, orang-orang pagan ya, penyembah berhala ini sebetulnya mereka ini, yang akhirnya mereka jadi orang-orang Nasrani itu, orang-orang Romawi dulu itu. Jadi ini orang-orang kafir sebetulnya. Di tahun-tahun baru itu peringatannya adalah peringatan tahun kafir aslinya. Kemudian menjadi tahunnya orang-orang Nasrani hari ini. Kemudian menjadi ciri khas orang Nasrani atau orang-orang yang tidak, orang-orang yang bukan orang Islam, dengan niup trompet. Wallah, seperti itu seharusnya umat Islam itu menghindarkan cara-cara orang-orang yang tidak Islam. Kita harus menjauh, karena itu adalah cara-cara yang dulunya dibuat untuk penyembahan selain Allah. Makanya harus menghindarkan diri. Masalah bahan tambahan pada makanan. Di zaman sekarang muncul beraneka ragam jenis bahan tambahan yang terdapat pada makanan, mulai dari pewarna buatan, pengawet, penyedap rasa, MSG, yang mana bahan-bahan tersebut tidak memiliki banyak manfaat, bahkan nggak ada nutrisinya, bahkan bisa memicu beberapa penyakit. Pertanyaan, bagaimanakah hukum mengkonsumsi makanan dengan campuran bahan-bahan yang bisa memicu beberapa penyakit tersebut?
Ini sebetulnya begini. Ini semuanya mesti diatur sama ukuran-ukuran yang disepakati oleh kedokteran, oleh orang-orang kesehatan, bahwa ukuran itu tidak membahayakan tubuh. Kalau sudah membahayakan tubuh tentu saja tidak boleh. Jawabnya boleh selama bahan-bahan tersebut terbuat dari bahan halal. Boleh selama bahan tersebut terbuat dari bahan halal. Dan di dalam mengkonsumsinya tidak melewati takaran yang telah ditentukan oleh ahli kesehatan. Jadi, karena kalau sudah melewati takaran, maka itu akan bersifat sebagai racun untuk merusakkan tubuh. Dan masih dalam batas aman. Ini, ya saya dengar-dengar katanya satu mie instan itu saja, itu takaran MSG-nya saja, itu sudah diambang batas, sudah nggak bisa dilebih. Jadi kalau orang itu makan dua mie instan, artinya sudah melebihi batas makan MSG-nya. Jadi sudah nggak boleh itu, karena saking banyaknya dibubuhkan MSG. Tuh. Jadi ini sudah tidak baik. Lah apa efeknya? Ya efeknya banyak sekali. Di antara efeknya adalah yaitu akan terjadi tekanan darah tinggi, atau mungkin terkurangnya itu sel otak dan macam-macam, berbagai macam penyakit. Termasuk juga ini yaitu bahan makanan seperti pengawet. Pengawet ini sama sekali bukan untuk tubuh dan bukan makanan. Ini pengawet ini adalah fungsinya supaya makanan itu biar tahan lama, sehingga dijual di toko 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tidak bosok. Nah, seperti makanannya punya itu kentangnya McDonald itu kan sudah ditaruh dalam toples, dibiarkan begitu saja sampai 3 bulan itu masih utuh, tidak ada belatungnya sama sekali. Belatung yang mendekat mati seketika. Nah, karena itu sudah bercampur dengan bahan racun untuk membunuh belatung. Nah, ini kalau yang belatung saja mati, lah kamu makan, mati juga nanti orang. Sedangkan kalau kita goreng kentang sendiri, kita iris sendiri, kita goreng sendiri dari kentang tanaman sendiri, ya, kemudian kita taruhkan di toples, baru 3 hari saja sudah ada belatung. Karena belatung merasa aman, ini bagus, dimakanlah belatung. Nah itulah. Jadi justru ketika makanan itu nggak bisa bosok, itu artinya makanan itu penuh dengan obat. Indrin, tahu nggak indrin? Indrin itu racun. Poison, racun itu. Jadi itu racun, makanya itu ya sudah sangat berbahaya sebetulnya. Tapi ini kita masih ambil tengah-tengah, asal itu tubuh kita masih dianggap bisa mentoleran kondisi itu, masih bisa halal untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Tapi sebaiknya saya sarankan makan telo yang digoreng sendiri atau digodok sendiri saja lah. Itu lebih aman, awet umur, panjang umur, sehat tanpa penyakit, itu dambaan setiap orang, ya kan? Jadi kalau kamu bisa makanlah ini makanan yang tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa penyedap rasa, tanpa perasa. Usahakan asli itu. Nah, makanan-makanan seperti itu biasanya orang itu sampai tua begitu itu masih kuat terus itu. Orangnya nggak gampang sakit-sakitan. Sampai tua masih kuat. Tapi kalau makanan ini banyak sekali obat-obat seperti ini, apalagi kamu baca makanan atau minuman banyak bahan-bahannya yang tidak dapat kamu pahami. Apa ini? Kalau kamu sudah nggak paham, nggak usah kamu makan. Itu mungkin artinya telek, tai, tahu. Kamu lo nggak tahu. Ada orang menyarankan itu kalau kamu sudah membaca bahan-bahannya dan kamu kok sudah tidak paham, ada 3 bahan itu sudah tidak kamu pahami, jangan kamu makan. Itu berbahaya. Darah sedikit yang bercampur dengan alkohol ketika pengobatan. Ketika melakukan bekam, maka bagian tubuh yang sudah dikeluarkan darahnya akan diolesi dengan minyak. Padahal di bagian tersebut masih ada sisa darah yang belum dibasuh dengan air. Pertanyaan, bagaimanakah hukum darah sedikit yang bercampur dengan alkohol ketika pengobatan? Nah,
atau bercampur dengan minyak ya, bukan ya, atau dengan minyak, kadang-kadang pakai alkohol, kadang pakai minyak. Ketika pengobatan itu adalah di ma'fu. Ini pembahasannya di pembahasan darah ya, pembahasan darah, bukan pembahasan alkohol. Pembahasan alkohol kan sudah dibahas kemarin itu. Kalau alkohol itu dibedakan dengan arak. Kalau arak itu najis dan alkohol itu tidak najis yang kemarin dikatakan. Karena alkohol itu adalah satu cairan untuk pengobatan, untuk pembersih luka. Kalaupun ada orang meminum, ya salah sendiri, bukan minuman sebetulnya itu. Jika orang bersedekah kemudian ia menghadiahkan pahala dari sedekah yang ia kerjakan, menghadiahkan kepada orang tuanya, apakah ia masih mendapatkan pahala dari sedekahnya? Iya, ia masih mendapatkan pahala. Jadi orang itu sedekah, niatnya pahala dihadiahkan kepada orang tuanya, dia sendiri masih tetap mendapatkan pahala, tidak berkurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.